Hai, selamat datang di podcast Diseminasi Riset. Pada episode keempat, kita akan membahas sebuah tema diplomasi kebudayaan. Lebih fokus pada jurnal yang diterbitkan pada 2020 dengan judul Unpacking Indonesia's Cultural Diplomacy, Potential and Challenges di International Journal Sustainable Future for Human Security Volume 7 nomor 2. Dengan abstrak sebagai berikut. Diplomasi kebudayaan adalah elemen penting dari soft power. Konsep ini mencakup berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan dan peningkatan kerjasama sosial budaya antar negara-negara. Diplomasi kebudayaan dibangun berdasarkan budaya, identitas, dan nilai dari negara tersebut. Meskipun aparat pemerintah seringkali mengaktifkan diplomasi budaya menjadi aktor di diplomasi kebudayaan, namun masyarakat sipil justru yang memainkan peran paling penting. Studi ini mengambil diplomasi Indonesia untuk menyoroti pentingnya diplomasi kebudayaan sebagai instrumen soft power. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang tantangan dalam penciptaan narasi besar diplomasi budaya Indonesia. Penemuan dari studi ini berargumen bahwa di era globalisasi di mana dunia menuju ke budaya global, konsep diplomasi kebudayaan Indonesia yang berputar di sekitar budaya, identitas, dan nilai unik perlu dievaluasi ulang dan perlu tidak hanya mengandung produk budaya Indonesia yang unik, tetapi juga mengandung semangat budaya, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia yang telah menopang kesatuan Indonesia. Untuk itu kita mengundang salah satu co-writer, co-author dari artikel ini. Telah hadir bersama kita salah satu co-author dari artikel tersebut, Zeus Nino Fierta Siwi. Selamat datang. Silakan untuk perkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, saya Nino Fiartasiwi. Saat ini sehari-hari saya adalah dosen di Universitas Presiden, Bekasi. Oke, langsung ke pertanyaannya, karena ada banyak sekali. Biasanya saya akan menanyakan soal kenapa terinspirasi, tapi kayaknya saya akan skip pertanyaan template tersebut karena saya ingin langsung loncat banyak banget yang harus dikorek-korek nih. Yang pertama, secara umum, diplomasi kebudayaan itu apa dan untuk apa sih? Ya. Diplomasi kebudayaan, banyak orang yang agak rancu diplomasi kebudayaan dengan diplomasi publik gitu ya. Ini dulu apa namanya bedanya dulu di dua itu. Diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang menggunakan budaya-budaya kita dengan tujuan memperkenalkan kita ini ingin dikenal sebagai bangsa seperti apa. Itu diplomasi budaya ya. Jadi berangkat dari identitas kita dan kita memperkenalkan diri kepada masyarakat luar sana, dan kita ingin dikenal sebagai bangsa apa. Itu diplomasi budaya. Bedanya dengan diplomasi publik, kalau diplomasi publik itu ingin memenangkan hati dan pikiran, winning the heart and the mind of the public, global public, tapi kita mengikuti selera mereka. Kita Nah, mengikuti apa yang mereka mau gitu. Jadi kalau diplomasi bedanya ya, soalnya sering rancu nih. Bedanya, diplomasi publik itu ingin meladeni mereka supaya mereka suka sama kita. Tapi kalau diplomasi budaya, kita memperkenalkan, kami ini loh kayak gini. Gitu. Kemudian di situ, bagus kalau kamu suka sama kami. Gitu. Itu diplomasi budaya ya sebenarnya. Jadi berangkat dari identitas dan berangkat dari pemikiran kita ingin dikenal sebagai bangsa apa. Gitu. Itu diplomasi oh, budaya. Ya. oke. Berangkat dari situ, bagaimana sih sejauh ini ya? Karena kan di artikel tersebut fokus membahas soal diplomasi budaya Indonesia dan tantangannya. Tetapi juga disebutkan negara-negara lain. Jadi semacam ada komparasi ringan antara Indonesia dengan negara lain. Diplomasi Indonesia itu seperti apa? Diplomasi kebudayaan Indonesia itu seperti apa? Dan apa bedanya diplomasi kebudayaan Indonesia dengan diplomasi kebudayaan negara-negara lain? Sejauh ini yang saya lihat sebetulnya Indonesia itu belum fokus ya tentang diplomasi kebudayaan. Misalnya kita itu belum 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 punya kesepakatan tentang identitas macam apa, Indonesia seperti apa yang kita ingin perkenalkan keluar gitu ya. Dan membuat mereka itu barangkali melihat kita.
Kalau dibandingkan dengan negara lain, kalau misalnya seperti Rusia itu identitasnya sangat jelas. Kan di situ juga komparasinya salah satunya dengan Rusia ya. Identitasnya sangat jelas dan dia menggunakan instrumen misalnya penggunaan bahasa Rusia oleh negara-negara ex-USSR gitu kan. Itu sangat jelas. Jadi dia ingin menggunakan sentimen Eropa yang berbeda gitu. Itu. Tapi kalau Indonesia ini belum jelas sebetulnya. Mestinya kita ini berangkat dari pertanyaan kita ini siapa. Kemudian dari pertanyaan itu baru kita rumuskan diplomasi budaya Indonesia itu seperti apa. Kalau bilang bedanya dengan yang lain tentu akan sangat berbeda karena Indonesia ini kan banyak ya identitas yang bisa kita angkat multicultural dan itu diakui oleh Pancasila dan kemudian juga negara yang berketuhanan dan segala macam cenderung agak lebih ke masyarakat daripada ke kekuasaan gitu kan begitu Indonesia kan seperti itu yang kita lihat dari Pancasila terus Indonesia itu negara yang archipelago terluas bukan terbesar ya tapi terluas di dunia archipelago itu kan juga bagian-bagian dari identitas kita dan menciptakan budaya kita sendiri mestinya itu juga jadi salah satu cara berangkat kita untuk berpikir tentang yang seperti apa Indonesia yang ingin kita perkenalkan keluar. Itu soalnya itu intinya budaya, diplomasi budaya. Oh, jadi berbeda dengan asumsi. Oke, kalau kita ngomong ke diplomasi kebudayaan, khususnya untuk Hmm. generasi muda, pasti kita berpikir soal K-pop. Kita pasti Hmm. berpikir soal J-pop ya. Dulu mungkin generasi saya lebih pada budaya Jepang. Eh, Lalu ada juga beberapa yang suka dengan budaya India gitu. Apa Hmm. bedanya sih sebetulnya dengan yang sudah ada itu diplomasi Ya, kebudayaan Indonesia? kalau yang di J-pop, K-pop gitu ya, atau Bollywood itu diplomasi budaya, tapi masuk dalam ranah di public diplomasi juga, gitu ya. Oke. Karena jadi diplomasi itu selalu beririsan gitu ya. Dan kalau K-pop, J-pop itu di situ ada diplomasi budaya, tapi itu budaya modern, tapi di situ lebih besar ke publik diplomasinya, Hmm. diplomasi publiknya. Kenapa? Karena dia meladeni apa yang disukai oleh masyarakat publik. Jadi kalau misalnya K-pop misalnya, itu kan sebetulnya campuran antara Barat dan Korea ya, Hmm, gitu. J-pop juga gitu, musik betul. aliran aliran Barat sebetulnya tapi pakai bahasa Jepang. Dengan dengan apa ya, di sana sini itu dikasih nuansa Jepang, tapi sebetulnya kan basicnya Western music itu, J-pop Hmm. itu. K-pop juga begitu. Bollywood yang lebih cita rasanya lebih kuat. Mungkin kalau kita bilang beda, ya sebetulnya India itu yang lebih cultural diplomacy. Itu memang Ah, identitasnya dia gitu. Kalau seperti K-pop, J-pop itu lebih ke public diplomacy sebetulnya ya, gitu. oke. Indonesia bakalan seperti apa ya? Berangkat dari mungkin art ya, artnya Art Indonesia ya. yang apa namanya yang kita sepakati bersama gitu sebagai mencerminkan Indonesia itu kali. Harusnya gitu, harusnya gitu. Belum sih kita belum sebetulnya. Belum, tapi ada nggak contoh yang Indonesia sudah lakukan kira-kira? Ya, kalau yang Indonesia sudah lakukan kan misalnya apa Indonesia tuh kan suka bikin apa sih muhibah itu ya perjalanan kemudian bikin apa festival-festival Indonesia kemudian juga ada rumah-rumah budaya Indonesia dulu ya nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak ya saya nggak terlalu ngikuti yang terakhir ini di mana di apa kedutaan atau di perwakilan Indonesia di luar negeri gitu kan ada tuh. Nah, itu mungkin ini, cuman masalahnya kita kan masih mengambil kayak di situ tidak ada strategi gitu loh. Nggak ada Hmm. strategi, yang mau diperkenalkan kan itu yang mana, sesempatnya aja jadinya. Kalau pas kebetulan ketemunya tari piring, ya tari piring yang dibawa. Oh, Kebetulan ketemunya apa sih, tari Jawa, ya tari Jawa dibawa. Kebetulan ketemunya dalang, ya maka jadinya apa namanya, wayang, kan gitu-gitu. Masih seperti itu tuh loh, nggak ada spontanius gitu. ya, spontanius Heeh, seperti itu ya. spontaneous dan parsial. Jadi kayak kalau orang asing ditanya, "Indonesia itu macam apa?" Budaya Indonesia yang paling kental yang ada di kepalanya hanya Bali. Oke. Yang lainnya itu hanya, "Oh oh," gitu, belum sempat kenal udah ganti lagi, belum sempat kenal udah ganti dan tidak ada Oh. bungkusnya gitu, sayangnya gitu. Kalau Bollywood, misalnya India ya, kita kan nggak perlu nanya, ini India sebelah mana, India itu negara besar loh. Hmm. India tuh luas geografinya.
dan ini, tapi kita kayaknya seolah-olah kalau bajunya kayak begitu, nyanyinya modelnya begitu, terus bisa buat joget, nah dah itu India. Itu lebih Kelihatan kental gitu gitu ya. loh, lebih kental gitu ya, lebih kelihatan gitu. Kalau J-pop itu, kalau yang J-pop-nya itu lebih ke public diplomacy, tapi kalau yang kayak misalnya sudah mulai masuk ke perkenalan kimono dan sebagainya, nah itu diplomasi budaya. Ah, Kita tahu kalau sushi itu sudah pasti Jepang. Mau di fusion kayak apa, fusion food, sushi judulnya pakai nama sushi ya harus nasi gitu. hmm, Bukan mie gitu kan, kita tahu gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kayak Korea itu ya kimchi. Meskipun Jepang juga punya variasi semacam kimchi, Cina juga punya variasi acar seperti kimchi, tapi kalau sudah judulnya kimchi, that things kita tahu. Nah, itu udah masuk wilayah budaya. Tapi kalau yang ah, K-pop itu masuk wilayah public diplomacy. Ini beririsan dan kadang orang tuh bingung gitu loh tumpang membedakannya. tindih. Aha, tumpang tindih gitu. Oke, kita move on. Di sini Ya. ada tantangan ya, tantangan dalam diplomasi kebudayaan Indonesia. Kita akan coba korek satu-satu. Ada yang pertama adalah lack of consensus of nation brand. Ini Ya. sebelum Zusnino jawab, setahu saya sebagai orang awam, nation brand Indonesia itu ya Wonderful Indonesia itu bukan? Atau apa yang salah nih dari Oh, pemikiran orang ya. awam? Wonderful Indonesia itu kan tagline untuk promosi wisata. Betul. Ya, jadi itu tagline promosi wisata dan itu tuh apa namanya hanya satu periode waktu gitu. Misalnya Hmm. Wonderful Indonesia itu misalnya di bawah Kementerian Pariwisata, pada saat Kementerian Pariwisatanya itu dipimpin oleh siapa kan gitu. Nanti ganti lagi ganti lagi. Nation branding itu bukan gitu. Nation branding itu vision tentang identitas. Jadi brandingnya Indonesia itu apa? Multicultural country, democratic with the one of the biggest misalnya nih ya, one of the biggest democracy with majority the biggest Muslim population in the world, but itu kan udah istimewa, biggest Muslim population, kayaknya bakal nggak peaceful nih. Ternyata Nah, demokrasi, ternyata demokrasi, tapi ternyata juga dengan multicultural yang diakui gitu oleh ini. Itu misalnya itu bisa jadi nation brand atau negara seperti Pancasila. Pancasila itu bisa jadi nation brand Indonesia, ideologinya Pancasila misalnya gitu. Itu juga bisa nation. Jadi nation brand itu bukan tag untuk menginvite, tapi nation brand itu tag untuk bukan hanya sekedar tag ya, tapi konsep berpikir tentang who are we hmm, and how we present ourselves to the oke. world. Sebetulnya itu. Terlepas negara lain nggak akan cocok dengan hal itu ya. Nggak masalah. Rusia banyak sekali negara yang tidak cocok. Hmm, Amerika dia sangat bold cita rasanya. oke. Tapi kan kalau kita tanya budaya Amerika apa, kan juga bingung kita. Karena dia kan melting pot dari segala macam, tapi dia kan nation brand-nya adalah demokrasi. Hmm, betul. Nation dream, dia punya apa namanya American dreams gitu yang people possible to be anything gitu Ya, misalnya kayak gitu di Amerika itu kan brand itu nation brand gitu oke. karena dia itu multicultural country gitu welcome ini race doesn't matter misalnya kayak gitu itu kan nation brand gitu Indonesia ini apa gitu kan itu belum 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 jadi nation brand lebih dari sekedar tagline Tagline. apalagi tagline untuk menginvite ya lebih dari sekedar itu. Oke. Em, nation brand ini, oke, akhirnya saya juga kemudian merasa lebih jelas bahwa ada yang namanya tagline, ada yang namanya nation brand ini ya. Ada nggak satu negara yang punya nation brand bagus dan kemudian disukain gitu? Jepang mungkin. Jepang itu kan nation brand-nya itu kan sangat apa ya, masyarakat yang peaceful, yang apa namanya masih sangat menjaga tradisi begitu. Dan siapa yang nggak tergila-gila dengan negara yang namanya Jepang? Maksudnya bukan siapa yang nggak, banyak yang nggak. Maksudnya banyak orang yang banyak yang tergila-gila kan, pengen tahu, Ya, pengen datang ke sana, pengen lihat. Padahal kan sebetulnya kalau Jepang itu kan kalau kita bicara culture tidak seberagam Indonesia gitu ya. betul.
almost ya hampir sama, mulai dari paling yang berbeda itu kan Ainu, Ainu atau apa namanya, Okinawa gitu kan, itu yang berbeda di Jepang. Hampir selebihnya itu hampir sama. Itu 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 salah satu nation brand-nya Jepang adalah peaceful country, advance in technology, apa namanya, dedicated people gitu-gitu kan segala macam. Itu mereka bisa menciptakan itu dan bergerak bersama dengan semangat identitasnya itu gitu. Gitu. Oke. Oke, Ya. kita move on ke yang nomor 2. Ini masalah majority group bias Mm, ya. mm, Ini seru karena kan selalu ada tagline film yang diambil dari film kuno mm. itu Jawa adalah kunci. Dan Nah, ada sentimen Jawa sentris. betul. Eh, nah ini bagaimana menangani hal ini ya? Atau mungkin bisa menjelaskan dulu ya majority group bias yang dimaksud seperti apa dan biasanya harusnya menanganinya bagaimana? Ya, di semua negara itu kan ada satu kelompok etnis yang biasanya menguasai banget. Kalau di Indonesia kebetulan Jawa, 64% Jawa itu. Dan juga apa namanya, secara secara kesukuan ya, Jawa itu etnik ya, 64% dari jumlah penduduk. Kemudian juga kita berada di Pulau Jawa. Kota-kota besar terbesar di Indonesia itu ada di Pulau Jawa, otomatis kan gitu. Sehingga dan juga secara politik gitu kan, kita tahulah politik kita up and down dan kebanyakan menggunakan filsafat-filsafat aja Jawa gitu kan. Jadi ada semacam kayak dominasi gitu ya, mayoritas. Padahal kan Indonesia itu kan akadnya, ikrarnya adalah multicultural gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang gitu ya, kurang kurang memberikan ruang-ruang untuk dialog budaya ini gitu loh, menciptakan Indonesia itu yang kayak apa sebetulnya. Gitu. Jadi nggak Jawa lagi gitu kan. Sekarang udah bagus ya dengan adanya teknologi kayak seperti internet gitu. Jadi yang jauh bisa lebih aksesibel gitu ya secara informasi gitu dan segala macam. Tapi kalau kemarin-kemarin kan, waduh, Jawa semua tuh, sampai kayaknya filsafah aja Jawa gitu ya, gitu. Nah itu yang menurut saya perlu untuk didiskusikan lagi gitu. Indonesia bukan hanya dan Indonesia bukan hanya ras ras Melayu, itu juga Betul. jangan lupa ya. Indonesia itu bukan hanya ras Melayu, Indonesia juga punya ras Melanesia gitu. Dan nah ini juga kadang kita lupa dan juga yang sering banget lupa itu Indonesia bukan hanya Islam. Ini kan juga kan gitu ya. Ya, ya itu Itu majority juga ya. Gitu. majority dan the biggest population di dunia ya, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia itu Indonesia gitu. Tapi justru mungkin kesempatannya di sini adalah bahwa kita tuh bisa gitu, possible untuk multicultural gitu ya. Dan memberikan ruang-ruang yang sama untuk yang bukan Jawa, bukan Islam, yang bukan mayoritas-mayoritas ini loh. Itu yang penting kayaknya. Jadi kalau kita mau bicara diplomasi kebudayaan, maka kita harus menentukan kita ini kayak apa, identitas dulu. Kita ini bangsa seperti apa. Dari situ kita bisa berangkat gitu. Jadi dan kebudayaan itu berangkat dari misalnya paling mudah itu dengan perkenalan seni, maka seni yang mana yang kita akan perkenalkan, misalnya gitu. Kan faktanya kan emang juga perubahan zaman ya, makin banyak orang Muslim di Indonesia, perempuan, wanita-wanita, perempuan-perempuan pakai jilbab kayak saya gini ya, udah lupa tuh rasanya pakai sanggul gitu. Ya. Nah ya gitu-gitu itu kita akan perlu ruang-ruang dialog ya sebetulnya, ruang-ruang dialog. Oke. Untuk majority group bias ini sebenarnya ada kasus yang unik ya. Hmm, Penduduk dan budaya Bali itu secara jumlah itu tidaklah sebesar budaya Jawa. mhm. Tetapi budaya Bali itu jauh lebih dikenal oleh orang asing. Ya, Kenapa kita tidak menggunakan dari Bali kemudian apa ya? Kalau dalam pariwisata itu ada istilah beyond Bali. Jadi setelah hmm, kenal ini lalu kenalin yang lainnya gitu loh. ya. Kenapa Bisa tidak itu melakukan hal jadi itu? strategi. Sebetulnya itu bisa jadi strategi ya, bisa Mhm. jadi strategi.
Dan faktanya kan kita sudah berhasil ya untuk memperkenalkan Bali ke dunia itu kan berhasil gitu ya. Kalau judul misalnya gini, sederhananya keberhasilan yang saya lihat tuh gini, kalau ada judul restoran Indonesia, tapi di situ dia itu nggak ada payung-payung Bali, orang tuh nggak percaya kalau itu restoran Indonesia. Jadi karena itu juga pengalaman mereka datang ke Bali mengalami dan budayanya sangat kental kan di Bali. Itu juga bisa gitu. Cuman kan kita sudah berhasil di satu step yakni memperkenalkan Bali. Kita tapi belum nyampe ke step yang lain memperkenalkan Indonesia yang lain gitu loh. Dan saya juga mungkin ini perlu banget ya, mungkin ya, sangat perlu untuk kembali mempertanyakan sebenarnya. Jadi apakah kita mau pecah-pecah gini, Bali aja, Padang aja, Maluku aja, kemudian Kalimantan saja, atau kita mau Indonesia yang kita bungkus dan kita ciptakan. Ini Indonesia gitu. Nah itu ya, Hmm. itu juga dilematiskan gitu. Jangan-jangan nanti saingan jadinya Jawa dengan Bali. Kan jadi lucu gitu misalnya. Ya, ya. Heeh, Itu gitu yang itu. kompleks ya. Iya. Itu Oke, makanya tantangan-tantangan diplomasi budaya gitu. Iya, iya. jadi Iya. kita tadi karena Susnino sempat mention bahwa apa pakai kerudung, udah lupa rasanya pakai sanggul. Ini apakah Mhm. berhubungan dengan poin ketiga yaitu conflict of values? Bisa Iya, dijelaskan lebih lanjut gimana bisa ini? banget. Nah ini juga kan manusia tuh apa namanya society itu berkembang, masyarakat itu berkembang, ada value-value baru. Dan value yang baru itu kan memang tidak selalu inline, nggak selalu berjalan beriringan, dan nggak selalu indah berdekat apa ketika disambungkan gitu ya. Uh, Salah satunya mungkin kalau saya sederhananya sebagai Muslim saya tutup kepala, tutup rambut gitu ya. Tapi saya ini Jawa gitu. Saya dibesarkan dengan misalnya kebaya gitu ya. Kemudian saya juga dibesarkan dengan sanggul gitu ya. Saya masih pakai sanggul tuh sampai lulus SMA gitu. Saya pernah ikut kejuaraan apa sih seperti Mas Mbak Jawa Tengah gitu kan pakai sanggul gitu ya artinya saya bisa dan seperti itu tapi ketika di satu persimpangan saya memilih satu identitas ternyata identitas yang ini lebih bisa apa namanya lebih katakanlah menang tapi saya tetap Jawa sampai sekarang. Nah saya bukan satu orang yang mengalami seperti ini. Kemudian pasti juga banyak ya. Saya urusannya hanya tutup kepala, tapi yang lain mungkin punya gaya yang berbeda. Misalnya nih, kalau misalnya asli dari Papua gitu ya, dan kemudian pakai pakaian yang apa namanya noken gitu ya, mereka sebetulnya akan pakai gitu ya. Nah itu kan conflict of values gitu. Nah kita harus apa sih bisa ya itu budaya itu kan bagian dari dialog peradaban ya Hmm. berkembang sampai di mana perkembangan itu bisa ini. Saya masih bisa pakai kebaya, pakai ini tapi saya udah nggak bisa pakai sanggul misalnya gitu. Nah itu tuh tapi orang lain bisa pakai sanggul. Jadi dialog-dialog kebudayaan gini loh, yang conflict of values ini loh, yang kita akan temui gitu loh, ketika kita dalam pencarian identitas ini gitu. Siapa Hmm. kita ini? Seperti apa kita ini ingin dikenal? Itu sebetulnya. Oke. Kalau gitu kita ke pertanyaan terakhir, Iya. yaitu research gap atau future research ya, riset masa depan yang bisa dilakukan. Itu topik-topik seperti apa? Ya, seperti misalnya irisannya dengan makanan, gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi itu juga bisa bagian dari culture gitu ya. Itu bagian dari apa? Itu research yang ke depan gitu. Gastrodiplomasi yang misalnya tentang budaya. Gastronomi itu bukan hanya soal makanan ya, tapi gastronomi soal identitas dan culture. Orang Indonesia makan ketupat ketika Lebaran itu kan ada apa di belakangnya itu bagian nah itu yang bisa kita bawa gitu dengan filosofi makan itu atau yang lain adalah tentang peristiwa-peristiwa budaya yang bisa kita perkenalkan yang menunjukkan ini Indonesia. Peristiwa budaya itu kan banyak misalnya ketika ada di Kalimantan misalnya Imlek kemarin saya lihat itu ada yang menggunakan baju koko gitu ya. Sayangnya disalahpahami oleh masyarakat gitu. Padahal tuh sebetulnya kan itu bagian dari menunjukkan multiculturalisme gitu loh.
Yang kayak gitu tuh kayaknya itu masih bagian-bagian riset yang harus dilihat gitu. Sampai mana sesuatu itu bisa diterima dan sampai mana kita mesti mulai mundur nih gitu misalnya kayak gitu. Diplomasi. Kemudian yang tentang identitas. Mencari Indonesia itu adalah riset besar yang saya rasa perlu untuk dilakukan lagi. Ya karena situasi berubah ya, kita berubah, nilai-nilai dari luar masuk, dan kita sendiri kebutuhan-kebutuhan juga ada. Mencari Indonesia itu proses yang terus-menerus gitu loh. Indonesia yang kayak kita ini sekarang ini Indonesia yang seperti apa yang kita mau gitu kan. Nah, ini yang menurut saya future research ya gitu karena cultural diplomasi itu sekali lagi berangkat dari identitas gitu. Berangkat dari budaya. Berangkat dari bagaimana masyarakat kita memahami diri sendiri sebetulnya. Itu sebetulnya masih banyak sekali future research-nya itu. Wah, itu bisa jadi dokter juga itu. Indonesia era apa sekarang ini gitu ya. Nah, Indonesia in the digital age gitu. Are we still Indonesia or are we now misalnya dilema antara global citizens dan nation gitu ya, bagian dari global misalnya bagian dari masyarakat global atau bagian dari masyarakat bangsa gitu. Itu kan juga terus-terusan kan. Itu terus-terusan. Nah, itu saya pikir pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak akan pernah selesai gitu karena dunia berubah terus ya. Baik, terima kasih banyak waktunya, Susnino. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya ketika ada future research yang bisa kita kelola lagi. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih banyak. Kesimpulan, diplomasi kebudayaan adalah bentuk memperkenalkan diri kita kepada dunia, tetapi dengan tetap memperhatikan identitas utama kita. Intinya, diplomasi kebudayaan tidak perlu orang lain suka, tetapi kalau mau suka, ya silahkan. Diplomasi kebudayaan Indonesia, jika dibandingkan negara lain, masih belum fokus. Hal ini tidak lepas dari masalah-masalah. Masalah seperti kurangnya konsensus pada nation brand, atau lebih tepatnya, kita ini siapa? Masalah selanjutnya adalah bias dari grup mayoritas. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia mayoritas adalah orang Jawa, tinggal di Pulau Jawa, sehingga kebudayaan juga menjadi budaya yang mayoritas beredar di Indonesia. Hal ini juga membawa kemudian pada masalah ketiga kita, yaitu adanya konflik nilai yang muncul karena perkembangan zaman dan atau perbedaan nilai antar suku. Dan sehingga kita kembali kepada masalah pertama, yaitu kurangnya konsensus akan nation brand tersebut. Research gap atau potensi riset yang bisa dikembangkan lebih lanjut adalah melihat irisan antara diplomasi kebudayaan dan diplomasi publik. Seperti halnya pada gastrodiplomasi. Selanjutnya, riset soal identitas kita ini siapa itu juga menjadi penting. Alih-alih atau tidak hanya muncul sebagai komentar dalam kegiatan olahraga. Demikian podcast diseminasi riset episode keempat soal diplomasi kebudayaan. Kita akan mengambil break beberapa minggu dan kita akan kembali lagi dengan topik lainnya. Sampai saat ini memang belum ditentukan, tetapi apabila ada kawan-kawan yang ingin berkontribusi pada podcast ini, khususnya kawan-kawan dosen atau peneliti, silakan hubungi kami di back channel atau email dari channel ini. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.